Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ilma Wasilah Robani, NRP 033117405 kali 44, dengan dosen pembimbing Bapak Lalu Muhammad Jailani, STMSC PhD. Pada siang hari ini berkesempatan untuk memaparkan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Spatiotemporal Case Fatality Rate COVID-19 berdasarkan nilai Greenness Index menggunakan Google Earth Engine, dengan studi kasus Jawa Timur pada skala kabupaten atau kota. Berikut ini adalah outline yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, metodologi, dan disusul hasil dan kesimpulan. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang telah disebutkan oleh Reza tadi, berdasarkan laporan WHO pada tahun 2020, dilaporkan bahwa telah terjadi virus yang menyebar di provinsi Hubei, Cina, tepatnya di kota Wuhan, yaitu wilayah asal dari COVID-19. Berikut ini adalah timeline yang penting bagi perkembangan kasus COVID-19 di dunia maupun di Indonesia, yaitu pada 1 Desember 2019, gejala awal mulai muncul pada patient zero di kota Wuhan, Tiongkok. Dan setelah gejala awal muncul pada patient zero tersebut, gejala menyebar dengan sangat luas dan menular ke seluruh daratan Cina hingga ke seluruh dunia. Hingga pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo, melaporkan telah ditemukan kasus pertama di Indonesia. Dan karena perkembangannya cukup masif dan hampir mencakup keseluruhan dunia, maka pada 11 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan menjadi pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Berikut ini adalah pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Hingga saat presentasi ini dibuat, terdapat 1.901.490 kasus terkonfirmasi dengan 52.730 kematian di Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, 63,5% kasus COVID-19 di Indonesia terjadi di Pulau Jawa, dan 16,9% diantaranya terjadi di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Untuk menilai keparahan suatu pandemi di sebuah wilayah atau di sebuah negara, digunakan angka yang disebut dengan case fatality rate, di mana case fatality rate adalah proporsi jumlah kematian yang dibagi dengan jumlah pasien penyakit yang dikonfirmasi. CFR sering digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat keparahan epidemi atau pandemi antar negara, serta dapat digunakan untuk menilai kapasitas layanan kesehatan. Dikarenakan pada penelitian ini dibutuhkan nilai CFR setiap bulan, maka formula yang digunakan yaitu CFR di bulan X merupakan jumlah kematian di bulan X dibagi dengan jumlah konfirmasi positif yang terjadi di bulan X. Hal ini dikutip dari Chang pada tahun 2020. Disebutkan bahwa kasus 63% sekian kasus terjadi di Pulau Jawa dan 16% sekian terjadi di Jawa Timur karena adanya jumlah penduduk yang tinggi di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Hal ini menjadikan kebutuhan ruang untuk tinggal maupun untuk beraktivitas menjadi tinggi dan berakibat dengan kurangnya green space atau lahan terbuka hijau. Padahal telah banyak penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara banyaknya ruang terbuka hijau dengan kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun secara mental. Berikut ini saya kutip dua penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Itu yang pertama, dilansir dari Tauhid Bennett pada tahun 2018 dan Richardson tahun 2013 menyatakan bahwa green space memiliki banyak kontribusi positif terhadap kesehatan, terutama dalam peningkatan sistem imun. Serta dilansir dari Banai 2019 dan Bizzle 2018 menyebutkan bahwa green space membantu manusia untuk mengurangi stres, mengurangi kemungkinan depresi, anxiety, dan faktor-faktor psikologis negatif yang dapat meningkatkan kesehatan fisik serta meningkatkan sistem imun, di mana sistem imun yang baik sangat dibutuhkan bagi orang pengidap COVID-19 untuk sembuh. Selanjutnya, untuk merepresentasikan jumlah kehijauan atau jumlah green space di sebuah wilayah digunakan indeks kehijauan yang bernama Greenness Index. Greenness Index merupakan salah satu indeks yang menyatakan kerapatan vegetasi.
memberikan informasi tentang kualitas lingkungan kota dan proporsi ruang hijau terkait dengan jenis tutupan lahan perkotaan. Berikut ini formula untuk ekstraksi nilai Greenness Index, dilansir dari SWU pada tahun 2017. Selanjutnya, untuk mengkorelasikan data dipilih model analisa korelasi Pearson, di mana analisis korelasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel. Misalnya hubungan itu berkisar antara 0 sampai 1, dan jika mendekati angka 1 berarti hubungannya makin kuat, dan jika mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah. Dan bisa ditunjukkan dengan lambang positif atau negatif, dan jika berlambang positif maka hubungannya itu hubungan positif, dan bila negatif maka hubungan antara kedua variabel berbanding terbalik. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, penelitian dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan pada bulan April hingga September 2020. Yang kedua, penelitian dilakukan pada Provinsi Jawa Timur dengan skala kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, penelitian dilaksanakan untuk mengetahui korelasi antara CFR COVID-19 dan nilai Greenness Index di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, masuk ke metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang kita tahu, area studinya yaitu di Provinsi Jawa Timur. Untuk data yang digunakan, ada 3 data utama, yaitu yang pertama, citra Landsat 8 Surface Reflection Tier 1, didapatkan dari platform Google Earth Engine dan diolah juga menggunakan platform tersebut. Yang kedua, data kasus positif dan kematian harian COVID-19 per kabupaten atau kota yang didapatkan dari info-covid19.jatimprov.go.id yang merupakan laman resmi Satgas Penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Dan yang terakhir yaitu data batas wilayah kabupaten atau kota untuk membatasi wilayah penelitian. Dan peralatan yang digunakan untuk pengolahan data yang pertama itu perangkat lunak Google Earth Engine untuk pengolahan citra dan ekstraksi nilai Greenness Index, perangkat lunak ArcMap 10.3, dan perangkat lunak Microsoft Excel untuk melakukan analisa korelasi. Berikut ini merupakan diagram alir penelitian yang saya lakukan, dimulai dari data-data yang dibutuhkan seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu data kasus kematian COVID-19 dan kasus positif COVID-19 yang dihitung menggunakan formula yang telah disebutkan sebelumnya menjadi data CFR bulanan COVID-19 dengan skala kabupaten atau kota. Dan selanjutnya data citra Landsat 8 Surface Reflection Tier 1 dilakukan pemotongan citra agar sesuai dengan batas administrasi yang telah ditentukan dalam studi ini. Selanjutnya dilakukan pembuatan skrip Greenness Index pada platform Google Earth Engine dan dilakukan pengecekan apakah skrip tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Apabila skrip berjalan dengan tidak baik, maka dilakukan penyempurnaan terhadap skrip tersebut, dan apabila skrip berjalan dengan baik, maka didapatkan nilai Greenness Index bulanan skala kabupaten atau kota. Selanjutnya, nilai CFR dan nilai Greenness Index dianalisa menggunakan analisa korelasi Pearson agar mendapatkan koefisien korelasi CFR dan Greenness Index, dan dilakukan analisa. Selanjutnya, masuk ke section terakhir, yaitu hasil dan kesimpulan. Yang pertama, ekstraksi nilai Greenness Index. Berikut ini skrip yang digunakan untuk ekstraksi nilai Greenness Index menggunakan platform Google Earth Engine. Berikut ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemanggilan dataset menggunakan AE Image Collection, dan selanjutnya pendefinisian band yang digunakan dalam perhitungan ini, yaitu band yang digunakan yaitu red, green, dan blue, yaitu band 4, band 3, dan band 2 pada Landsat 8. Selanjutnya dilakukan perhitungan Greenness Index dengan variabel bantuan. Berikut ini adalah nilai Greenness Index rata-rata dari bulan April hingga September di wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat bahwa provinsi dengan nilai Greenness Index tertinggi adalah provinsi-provinsi yang tidak berpenduduk cukup banyak, yaitu di sini ada Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Situbondo. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, kepadatan penduduk yang sangat tinggi, seperti kota Surabaya, memiliki nilai Greenness Index yang rendah. Berikut ini merupakan data tabular dari nilai Greenness Index.
dan visualisasi secara dari nilai business index di tiap bulan. Selanjutnya, ini merupakan nilai CFR rata-rata yang didapatkan dari hasil pengolahan selama 6 bulan, mulai dari April hingga September, didapatkan bahwa nilai CFR yang tinggi dan cukup tinggi terjadi di Kabupaten Pamekasan, disusul dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Blitar. Berikut ini merupakan data tabular dari CFR kabupaten atau kota di Jawa Timur. Dan berikut ini visualisasi setiap bulan. Selanjutnya dilakukan hasil uji korelasi menggunakan metode Pearson. Didapatkan hasil korelasi semuanya menunjukkan korelasi yang positif, di mana berarti pada penelitian ini CFR dan business index memiliki hubungan yang lurus, sehingga dapat dilihat bahwa hubungan paling tinggi terjadi di Kabupaten Kediri, Ponorogo, dan Tulungagung. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan business index di wilayah tersebut sangat berkaitan dengan peningkatan CFR COVID-19 di daerah tersebut juga. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu nilai rata-rata CFR tertinggi berada di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Blitar. Nilai rata-rata business index tertinggi berada di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo. Serta yang terakhir, hasil korelasi keseluruhan menunjukkan hasil yang tidak berkorelasi hingga berkorelasi positif kuat sehingga tidak memenuhi hipotesa yang disebutkan di awal. Pada penelitian ini, sebanyak 76,32% dari keseluruhan daerah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya korelasi positif lemah dan terdapat 7,98% yang menunjukkan korelasi kuat. Dan data-data yang lain menunjukkan tidak adanya korelasi atau korelasi sangat lemah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.